Dua jet tempur terkemuka di era Perang Dingin, pencegat kelas berat MiG-25 Foxbat Soviet, dan pesawat tempur superioritas udara F-15 Eagle Amerika, mewakili pesawat terberat dan paling mampu, untuk pertempuran udara ke udara di masing-masing angkatan udara, selama bertahun-tahun. Jet memasuki layanan pada tahun 1970, dan 1976, masing-masing, dengan desain Eagle terutama dibuat lebih berat dan lebih ambisius, selama pengembangan khusus, untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Foxbat. Meskipun kedua pesawat tersebut merupakan rival lama, namun desain keduanya sangat berbeda. Foxbat jauh lebih berat, daripada kelas jet tempur manapun, membutuhkan landasan pacu yang lebih panjang, dan lebih banyak bahan bakar, tetapi dapat membawa senjata yang jauh lebih besar, dan terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Pesawat ini dirancang terutama untuk pertempuran udara ke udara jarak jauh, mengerahkan rudal udara ke udara paling kuat saat itu, yaitu R-40, tetapi juga diadaptasi untuk peran lain, termasuk menekan pertahanan udara musuh, seperti MiG-25BM, dan MiG-25BM. Pengambilan sampel radiasi sebagai MiG-25RR, untuk memantau program nuklir China. F-15 juga dirancang terutama untuk pertempuran udara ke udara, dengan peran udara ke darat sekunder, meskipun tidak memiliki akses ke amunisi khusus seperti R-40, dan harus menggunakan rudal yang jauh lebih kecil, seperti AIM-7 Sparrow, yang standar untuk pejuang Amerika. Eagle sebagian mengimbangi rudal udara ke udara yang lebih buruk, dengan jangkauan yang lebih jauh, kemampuan untuk lepas landas, dari landasan pacu yang lebih pendek, dan kemampuan yang sangat unggul saat bertempur, pada jarak yang lebih pendek, di mana MiG-25 berada pada titik terlemahnya. MiG-25 dan F-15, masing-masing memiliki berat sekitar 34.000 kg, dan 20.000 kg, meskipun F-15C, awalnya dapat membawa radar yang lebih kuat, meskipun ini karena teknologi tingkat generasi keempat yang lebih tinggi. Keunggulan Eagle sebagian besar, dirusak oleh peningkatan desain MiG-25, di bawah program MiG-25PD, yang membawa jet tempur ke standar generasi keempat. Upgrade termasuk integrasi radar Doppler, pulsa intersepsi udara, Safir 25 baru, yang diuntungkan dari teknologi yang dikembangkan, untuk pencegat MiG-31 Foxhound, dan merevolusi kesadaran situasional Foxbat dengan lebih banyak kekuatan, dan kemampuan menembak jatuh, yang memungkinkannya mendeteksi target, terbang di ketinggian hanya 50 meter. Pesawat tempur yang ditingkatkan, juga mengintegrasikan sistem pencarian dan pelacakan inframerah baru, aset yang hanya akan diintegrasikan oleh F-15 3 dekade kemudian, serta varian rudal R-40 yang lebih baik, dan mesin R-15BD-300 yang lebih canggih. Pesawat MiG-25PD dan PDS, mampu menyerang F-15 dengan cara yang jauh lebih setara, dengan mengintegrasikan teknologi generasi keempat. Melihat dari faktanya, MiG-25 Foxbats Angkatan Udara Soviet, tidak pernah berhadapan langsung dengan F-15 Angkatan Udara Amerika. Melainkan pesawat yang diekspor ke negara lain, seperti MiG-25 milik Angkatan Udara Aljazair, yang bertempur dengan F-15 Angkatan Udara Israel, tapi tidak ada korban di antara keduanya. Namun, kinerja MiG-25 yang tercatat paling buruk, berada di tangan Angkatan Udara Suriah, di mana F-15 Israel menembak jatuh MiG-25 milik Suriah. Sementara itu, sumber-sumber Suriah mengklaim beberapa penembakan jatuh jet Israel oleh MiG-25, meskipun ini tidak pernah diverifikasi. Pertempuran yang paling menonjol antara jet MiG-25 dan F-15, terjadi selama Operasi Badai Gurun pada tahun 1991, MiG-25 Angkatan Udara Irak melawan F-15C, yang diterjunkan oleh Angkatan Udara AS sendiri. F-15AS menyerang dua MiG-25 pada jarak yang lebih dekat dan menetralisir keduanya. Namun, MiG-25 Angkatan Udara Irak menembak jatuh F-15, menggunakan rudal R-40, mengklaim jet itu ditembak jatuh, dengan mengutip bukti puing-puing di Arab Saudi. MiG-25 Irak bertempur dengan dua F-15C, yang didukung oleh dua F-14, pada Januari tahun 1999, dengan jet Amerika menembakkan 6 rudal, yang semuanya meleset dari target. Sementara F-15C Amerika mencetak 2 pukulan melawan MiG-25,
dan 1 pukulan Angkatan Udara Irak melawan Eagle, ini bukanlah hasil yang buruk bagi Foxbat, mengingat kemungkinan melawannya selama konflik. Keuntungan ini melampaui fakta dasar, bahwa Foxbats dan rudal mereka adalah varian ekspor yang diturunkan, yang dioperasikan oleh pilot dunia ketiga, melawan pesawat tempur dan pilot paling elit di aliansi NATO, dan bahwa MiG yang dikemudikan Soviet, akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk keluar di atas. F-15 dapat menjatuhkan MiG-25 Irak, karena didukung oleh jet E-3, Sentry Airborne Early Warning and Control, atau AWACS, yang memandu sekitar 95% rudal udara ke udara, yang mengenai target mereka selama badai gurun. Melihat statika untuk kinerja masing-masing pesawat, tidak sulit untuk membayangkan, bahwa MiG-25 dapat menikmati keunggulan yang tidak signifikan dibandingkan F-15, jika keduanya terlibat satu sama lain, dengan persyaratan yang lebih setara, baik sebagai varian domestik atau keduanya ekspor, dan dengan memiliki atau kekurangan dukungan AWACS, AEW. Keuntungan paling menonjol dari MiG-25, adalah kecepatan dan ketinggiannya yang jauh lebih tinggi, yang tidak hanya membuat Foxbat jauh lebih sulit untuk ditembaki oleh F-15, tetapi juga memungkinkan jet buatan Soviet, untuk memberikan lebih banyak energi kinetik pada rudal mereka, saat diluncurkan yang berarti mereka bisa melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih cepat, daripada jika diluncurkan dari jet terbang yang lebih lambat dan lebih rendah. Lebih jauh lagi, rudal R-40 memiliki jangkauan yang lebih jauh, daripada rudal AIM-7 Sparrow pada F-15, sekitar 80 hingga 100 km tergantung pada variannya, bahkan tanpa memperhitungkan energi yang diberikan oleh pesawat, pada saat peluncuran yang hanya memperbesar keuntungan. Rudal R-40 Foxbat juga jauh lebih berbahaya dan sulit untuk dihindari, karena hulu ledaknya yang sangat besar, yaitu 100 kg, dibandingkan AIM-7 yang digunakan oleh F-15, memiliki hulu ledak di bawah 40 kg. Pada akhirnya, MiG-25 dan F-15 adalah pesawat yang sangat cocok, meskipun ada perbedaan berat yang menguntungkan jet Soviet, meskipun keadaan di mana keduanya terlibat satu sama lain, berarti bahwa F-15 memiliki catatan yang sedikit lebih baik. Patut dicatat, bahwa Foxbats yang dioperasikan Soviet tidak pernah melihat pertempuran, tetapi jika mereka memiliki hasilnya, kemungkinan akan sangat berbeda, terutama jika mereka telah menikmati dukungan AEW. Klaim keunggulan F-15 oleh sumber-sumber barat, sebagian besar telah dibuat atas dasar pertempuran melawan jet Suriah dan Irak, dalam bentrokan yang sangat tidak setara, di mana Foxbats masih terbukti sangat bertahan, dan menghindari sebagian besar serangan rudal, sambil mencetak setidaknya 2 penembakan melawan pejuang Amerika. F-15 bagaimanapun, melihat produksi yang lebih lama berjalan di AS, di mana ia tetap menjadi pesawat tempur terberat dalam produksi saat ini, dan bisa dibilang yang paling mampu dalam pertempuran udara ke udara.